Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Amrin dengan NIM 2214240013. Saya dari kelas A semester 1 jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu politik, yang saya sebut nama beliau dengan hormat Bapak Roni Lukum SPD MSc. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang partisipasi politik. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik, keputusan pemerintah, atau proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Partisipasi ini dapat dilakukan secara langsung seperti menjadi kandidat dalam pemilu maupun tidak langsung seperti memberikan suara dalam pemilu. Menurut beberapa ahli, menurut Samuel P. Huntington dan John M. Nelson, partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Menurut Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut aktif dalam kehidupan politik, termaksud memilih pemimpin dan memengaruhi kebijakan yang diambil. Tujuan partisipasi politik. Partisipasi politik memiliki tujuan yang sangat penting dalam membangun negara demokratis, memperkuat legitimasi pemerintah. Dengan partisipasi yang tinggi, kebijakan pemerintah lebih mudah diterima masyarakat. Mewujudkan demokrasi substantif. Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan rakyat. Mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi memungkinkan kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Memperjuangkan kepentingan masyarakat. Melalui berbagai saluran partisipasi, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi mereka. Kemudian ada bentuk-bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu partisipasi konvensional. Bentuk-bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu partisipasi konvensional. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan sesuai aturan dan prosedur resmi, seperti memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, menghindari rapat atau kampanye politik, berpartisipasi dalam diskusi kebijakan publik. Partisipasi non-konvensional. Bentuk partisipasi politik yang bersifat kritis dan terkadang di luar jalur resmi, seperti demonstrasi atau aksi protes. Pemboikotan produk sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan tertentu. Petisi atau pengumpulan tanda tangan. Menulis kritik terhadap pemerintah di media. Partisipasi aktif. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses politik, misalnya mencalonkan diri dalam pemilihan umum, menjadi anggota legislatif, berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi meningkatkan kesadaran politik seseorang. Kesadaran politik individu dengan pemahaman yang baik tentang isu politik lebih cenderung berpartisipasi. Kondisi ekonomi. Masyarakat dengan kondisi ekonomi stabil lebih mampu berpartisipasi dalam politik. Kultur politik. Budaya politik yang demokratis cenderung mendorong partisipasi yang lebih tinggi. Media massa. Media berperan dalam memberikan informasi politik yang dapat meningkatkan partisipasi. Kepemimpinan politik. Pemimpin yang karismatik atau kebijakan yang kontroversial sering memengaruhi tingkat partisipasi. Contoh partisipasi politik. Menggunakan hak pilih. Warga memberikan suaranya dalam pemilu. Menjauhkan petisi. Mengumpulkan dukungan untuk menolak atau mendukung suatu kebijakan. Aktivitas di media sosial.
membahas atau mengadvokasi isu politik. Pentingnya partisipasi politik. Partisipasi politik adalah bagian integral dari sistem demokrasi karena mendorong akuntabilitas pemerintah. Pemerintah yang diawasi cenderung lebih transparan, meningkatkan kualitas kebijakan. Kebijakan yang melibatkan masyarakat mencerminkan kebutuhan publik, mengurangi konflik sosial. Aspirasi yang tersalurkan dapat mencegah ketegangan dalam masyarakat, membangun masyarakat yang sadar hukum. Partisipasi mendorong warga memahami hak dan kewajiban mereka. Tantangan dalam partisipasi politik. Beberapa hambatan dalam partisipasi politik. Apatisme politik. Bagian warga merasa bahwa keterlibatan mereka tidak membawa perubahan. Represi politik. Pemerintah yang otoriter sering membatasi kebebasan politik. Kurangnya pendidikan politik, minimnya informasi menghambat keterlibatan. Kepentingan sosial. Kondisi ekonomi yang tidak setara merugikan partisipasi sebagian kelompok. Dengan memahami pentingnya partisipasi politik, masyarakat dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan demokratis. Partisipasi politik adalah cerminan diri tanggung jawab seseorang warga negara dalam menjaga keberlanjutan bangsa dan negara. Setelah menjelaskan materi tentang partisipasi politik, saya akan menjelaskan isu-isu yang terkait dengan partisipasi politik. Berikut ini adalah isu-isu yang terkait dengan partisipasi politik beserta cara untuk mengatasinya. Rendahnya tingkat partisipasi politik. Banyak masyarakat tidak berpartisipasi dalam proses politik karena apatisme, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, atau merasa suara mereka tidak membawa perubahan. Kelompok tertentu seperti perempuan, kaum muda, atau masyarakat miskin seringkali kurang terlibat karena akses terbatas atau minimnya pendidikan politik. Cara mengatasinya, edukasi politik, meningkatkan kesadaran politik melalui kampanye, pendidikan formal, dan program literasi politik. Cara mengatasinya, edukasi politik, meningkatkan kesadaran politik melalui kampanye, pendidikan formal, dan program literasi politik. Cara mengatasinya, edukasi politik, meningkatkan kesadaran politik melalui kampanye, pendidikan formal, dan program literasi politik. Transparansi pemerintah, meningkatkan transparansi dalam proses politik untuk membangun kepercayaan masyarakat. Melibatkan kelompok marginal, membuat kebijakan yang inklusif untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Kepentingan gender dalam partisipasi politik. Representasi perempuan dalam politik masih rendah karena hambatan budaya, sosial, atau diskriminasi gender. Perempuan seringkali tidak diberikan ruang yang serta untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Cara mengatasinya, kuota gender, menerapkan kebijakan kuota untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga legislatif atau pemerintahan. Pelatihan kepemimpinan, memberikan pelatihan kepada perempuan untuk mempresentasikan mereka menjadi pemimpin. Mengubah norma sosial melalui kampanye publik yang mendorong kesetaraan gender dan menghilangkan stereotip negatif. Literasi digital, mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali informasi yang kredibel dan menghindari berita palsu. Regulasi platform media sosial, mengatur platform digital untuk mencegah penyebaran konten yang salah atau provokatif. Kampanye positif, mendorong diskusi yang inklusif dan berbasis fakta di media sosial. Pengaruh uang dalam politik. Praktik politik uang atau money politik merusak integritas pemilu dan mengurangi nilai partisipasi politik yang bersih. Ketergantungan pada donor besar dalam kampanye dapat memengaruhi kebijakan politik.
Cara mengatasinya, pengawasan ketat, memperkuat lembaga pengawas pemilu untuk mengidentifikasi dan menghukum pelaku politik uang. Transparansi dana kampanye, mewajibkan kandidat untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye. Edukasi pemilih, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih secara independen. Itulah pemaparan video dari saya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam video ini, saya minta maaf karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.